Masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, Kementerian Perhubungan memastikan kesiapan sarana dan prasarana transportasi untuk mengantisipasi melonjaknya pergerakan masyarakat di musim liburan Natal dan Tahun Baru. Adapun Kemenhub menyebut pergerakan masyarakat di libur akhir tahun berpotensi mencapai 107,63 juta orang. Kementerian Perhubungan memastikan sarana dan prasarana transportasi sudah siap untuk mengantisipasi melonjaknya pergerakan masyarakat di masa libur Natal dan Tahun Baru 2023-2024. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR RI. Menteri Perhubungan menyampaikan bahwa pihaknya telah memastikan sarana dan prasarana transportasi, baik moda darat, laut, udara, dan kereta api telah siap melayani lonjakan pergerakan masyarakat dengan selamat, aman, dan lancar. Akan kita siapkan 1.345 dan 110 pelabuhan, dan juga udara akan kita siapkan 444 pesawat dan 51 bandara. Bapak Ibu yang kami banggakan bahwa dari apa yang dirumuskan tersebut selama Nataru memastikan para sarana melakukan sosialisasi kepada operator dan masyarakat secara masif, serta memastikan kelaikan sarana prasarana. Sebelumnya, Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi beberapa waktu lalu telah merilis hasil survei mengenai potensi pergerakan masyarakat pada masa libur akhir tahun 2023-2024. Survei tersebut memprediksi potensi pergerakan masyarakat mencapai 39,83% dari total populasi nasional atau 107,63 juta orang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, tak terasa kita sudah hampir memasuki bulan Desember dan juga akhir tahun 2023. Lantas bagaimana kemudian persiapan dari sisi pemerintah untuk mengantisipasi melonjaknya pergerakan masyarakat jelang akhir tahun? Kita ulas di hari ini. Di mana sebelumnya pemirsa, Badan Kebijakan Transportasi beberapa waktu lalu telah merilis hasil survei mengenai potensi pergerakan masyarakat pada masa libur Nataru 2023-2024. Survei tersebut memprediksi potensi pergerakan masyarakat mencapai 39,83% dari total populasi nasional atau 107,63 juta orang. Ya, untuk itu Menteri Perhubungan menyampaikan pihaknya telah memastikan sarana dan prasarana transportasi baik moda darat, laut, udara maupun kereta api telah siap melayani lonjakan pergerakan masyarakat. Menhub melaporkan untuk transportasi jalan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 46.686 unit bus, baik itu AKAP, AKDP, dan pariwisata, dan juga 113 terminal. Kemudian untuk transportasi penyeberangan, pihaknya telah menyiapkan sebanyak 206 unit kapal, 11 lintas pelabuhan penyeberangan, 41 dermaga movable bridge, 3 dermaga ponton, dan 16 dermaga pelengsengan. Selanjutnya untuk transportasi laut, pemirsa, Kemenhub telah menyiapkan sebanyak 1.345 unit kapal dan 110 pelabuhan laut. Sedangkan untuk transportasi udara, Budi Karya mengungkapkan bahwa Kemenhub telah menyiapkan sebanyak 444 unit pesawat dan 51 bandar udara. Lalu untuk transportasi kereta api telah disiapkan sebanyak 1.738 unit kereta api serta prasarana 9 daops dan juga 4 divre. Ya, sementara itu pemirsa, seiring dengan potensi tingginya pergerakan masyarakat saat Natal dan juga Tahun Baru, jalur darat pun sudah dipastikan kesiapannya oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR. Dan untuk mengetahui terkait hal tersebut, kita simak informasinya berikut ini. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono mengungkapkan kondisi kemantapan jalan nasional ditingkatkan agar dapat dimanfaatkan masyarakat selama periode libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Jaringan jalan nasional sepanjang 47.603 km itu tersebar di wilayah Pulau Sumatera sepanjang 13.417 km, Pulau Jawa dan Bali sepanjang 7.090 km, lalu Pulau Kalimantan sepanjang 8.036 km, Pulau Sulawesi sepanjang 8.794 km, Pulau Nusa Tenggara sepanjang 3.092 km, serta Papua sepanjang 7.172 km. Seperti tahun-tahun sebelumnya, yang kami siapkan adalah untuk jalan nasional
dan jalan tol. Jalan nasional panjangnya masih relatif sama dengan tahun lalu, hanya saja kami tingkatkan kemantapan jalannya. Jadi kemantapan jalan dari jalan nasional sepanjang lebih dari 47.000 km saat ini dapat kami tingkatkan menjadi lebih dari 92%, baik yang di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara maupun di Maluku dan Papua. Kementerian PUPR memastikan kemantapan jalan nasional untuk kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas pada libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024. Lebih lanjut, Menteri PUPR mengatakan kemantapan jalan nasional juga ditunjang dengan peningkatan jalan daerah sekitar 2.800 km melalui instruksi Presiden tentang jalan daerah. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, Kementerian PUPR memastikan kemantapan jalan nasional untuk kelancaran dan kenyamanan arus lalu lintas pada libur Natal dan Tahun Baru. Kementerian PUPR juga berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan kelancaran lalu lintas selama periode Natal dan juga Tahun Baru. Ya, pemirsa, terkait survei potensi pergerakan masyarakat di akhir tahun, mobil pribadi ternyata masih menjadi primadona moda transportasi yang digunakan oleh pemudik Natal dan Tahun Baru. Ini menempati urutan pertama dari survei sekitar 35%. Sementara sepeda motor ini sebanyak 17%, kereta api 13%, kemudian selanjutnya moda angkutan udara, bus dan juga kapal laut. Adapun untuk jalur yang diprediksi dilalui oleh mobil adalah tol Trans Jawa 31%, Cipularang 19% dan juga Jagorawi sebanyak 15%. Sementara itu Kementerian PUPR menyebut akan mengupayakan ada penerapan diskon tarif tol pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2024. Menteri PUPR Basuki Hadimulyono mengatakan pihaknya akan mulai menghubungi Asosiasi Jalan Tol Indonesia dalam waktu dekat untuk mengusulkan adanya diskon tarif tol ini. Meski demikian pihaknya menegaskan keputusan pemberian diskon sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Dan mengenai diskon tarif tol ini pemerintah hanya bersifat menghimbau karena pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap aksi korporasi BUJT, salah satunya penerapan diskon tarif tol. Dan untuk lebih jelasnya pemirsa, kita saksikan informasi selanjutnya terkait dengan persiapan dari Kemenparekraf di libur Natal dan Tahun Baru 2024. Hitung mundur menuju periode libur Natal dan Tahun Baru makin mendekati akhir. Di masa-masa tersebut, pergerakan wisatawan diperkirakan akan meningkat pesat, terutama di sejumlah tempat wisata favorit di Indonesia. Setidaknya itulah perkiraan Kemenparekraf merujuk fenomena serupa di tahun-tahun sebelumnya. Terkait itu, fokus Kemenparekraf masih terus seputar keamanan dan keselamatan para wisatawan. Oleh karena itu kami selalu mengeluarkan edaran kepada semua kepala dinas pariwisata kota dan juga kabupaten bahkan provinsi untuk mengecek, untuk melakukan audit terhadap destinasi-destinasi wisata supaya betul-betul mereka menerapkan prinsip-prinsip safety dan security-nya. Apalagi nanti di Natal dan Tahun Baru tentu akan semakin banyak pengunjung. Jadi jauh-jauh hari mereka sudah harus lakukan pengecekan, lakukan audit supaya nanti kalau ada yang masih harus diperbaiki atau tidak layak, itu sebaiknya tidak direkomendasikan untuk menjadi objek wisata yang dikunjungi oleh publik. Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan Kemenparekraf Vincentius Jemado menyebut, Kemenparekraf bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dinas pariwisata di tiap daerah dan pihak terkait lain untuk mengawasi serta mengimbau para pengelola tempat wisata mempraktikkan prosedur keamanan yang sudah ditetapkan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, pasti Anda juga sudah mulai mengatur-ngatur ya bagaimana kemudian untuk menghabiskan waktu di akhir tahun, apakah libur Natal dan juga libur Tahun Baru. Pasti sepertinya sudah mulai disusun dan juga direncanakan bagaimana kemudian menghabiskan akhir tahun bersama keluarga. Ya, pemirsa, terkait dengan liburan akhir tahun, Kemenparekraf memprediksi sejumlah destinasi wisata akan ramai dikunjungi wisatawan di momen libur Natal dan Tahun Baru 2024.
Kemudian Kemenparekraf memproyeksikan pada libur Nataru 2023-2024 destinasi wisata super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang akan ramai dikunjungi wisatawan. Sementara itu di tahun lalu Kemenparekraf menyebut berdasarkan data pemesanan tiket kereta api pada Nataru, wisatawan banyak berkunjung ke Bandung, Purwokerto, Yogyakarta, Solo, Pekalongan, Semarang, Surabaya, Malang, dan juga Banyuwangi. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan pemerintah menambah jumlah penerbangan dan ketersediaan kursi pesawat menjelang libur Natal 2023 dan juga Tahun Baru 2024. Sandiaga mengatakan sejumlah maskapai seperti Garuda Indonesia, Citylink, Batik Air, Lion Air, Super Airjet, hingga AirAsia telah menambah jumlah penerbangan. Menurut Sandiaga, tidak sedikit wisatawan yang menyikapi masih tingginya harga tiket pesawat dengan beralih menggunakan transportasi darat. Namun Menparekraf meyakini pergerakan wisatawan Nusantara selama momen Natal dan Tahun Baru akan meningkat sehingga target kunjungan wisatawan Nusantara tahun ini akan tercapai. Ya pemirsa, bagi Anda yang juga sudah menyediakan ataupun merencanakan kemana mungkin pergi liburan akhir tahun ini, jangan lupa untuk dipersiapkan sebaik mungkin dari sisi budget ataupun anggaran, dan juga jika Anda yang menggunakan mobil ataupun kendaraan pribadi, dipastikan kelaikan jalannya agar kemudian tetap nyaman dan aman selama berlibur di akhir tahun. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. IDX Precision Closing akan segera kembali sesaat lagi.